Pertanyaan paling tua dalam sejarah umat manusia adalah, siapakah Tuhan dan di manakah Tuhan? Demikian halnya selama ribuan tahun perdebatan tentang Yesus Kristus, Tuhan atau bukan, pun tidak pernah selesai. Bukan karena kekurangan dalil, tetapi karena kesalahan kerangka berpikir. Sebatas diksi ketemu diksi, narasi ketemu narasi. Jangan-jangan perdebatan tentang Tuhan adalah kebodohan terbesar dan terlama sepanjang sejarah peradaban manusia. Anda dapat membodohi beberapa orang sepanjang waktu, atau membodohi banyak orang untuk sementara waktu, tapi tidak dapat membodohi semua orang sepanjang waktu. Abraham Lincoln. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hadir Mbah Mun Ajat Karimullah, pengamput channel Tasawuf Ilmiah Eksakta, pengamal tarekat Qadim atau tarekat arwah yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Kali ini kami mencoba mengangkat perdebatan panjang yang tiada akhir, yakni apakah Yesus itu Tuhan? Maksud kami mengangkat topik ini dengan tujuan mulia, yakni mengakhiri perdebatan tersebut. Karena ini adalah kebodohan paling masif sepanjang sejarah. Alat ujinya amat sederhana, tidak pernah ada titik temunya, dan tidak pernah ada solusinya. Artinya, ada sesuatu yang salah, dan inilah yang akan menjadi fokus bahasan dari Mbah Mun, sekaligus akan membuktikan bahwa mestinya akal dulu baru berdalil. Jangan banyak berdalil ketika akal kita belum tegak lurus. Fenomena ini terjadi di semua agama dan aliran, karena agama adalah wilayah spiritual yang metafisika, tetapi dieksplorasi dalam perspektif fisika, dalam kesadaran alam realitas. Hasilnya pastilah meta atau tidak terbukti, dan muaranya hanya satu: dogma, doktrin otoriter. Kami akan mencoba menyusun permasalahan terkait Yesus itu Tuhan atau bukan, yang sering menjadi bahan perdebatan antara umat Kristiani dengan umat Islam. Bahwa permasalahan yang utama adalah cara memahami Tuhan dan manusia yang dianggap berada pada dimensi yang sama dengan perspektif yang berbeda. Inilah jurang pemisahnya, sehingga tidak pernah selesai dan tidak pernah bisa dipersatukan, di mana umat Kristen menganggap Tuhan itu dipersonifikasikan, yaitu dalam diri Yesus, sehingga implikasinya bisa menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Kemudian dalam perspektif Islam, Tuhan dikenal dalam perspektif konseptual dan tersembunyi di balik ayat laisa kamitslihi syai'un atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhannya tidak pernah diketahui karena tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, sehingga di Islam pun umat tidak pernah mengenal Tuhannya. Oleh karenanya, selama ribuan tahun tidak pernah ada titik temunya, padahal dalilnya berasal dari Tuhan yang sama. Mungkinkah ini kebodohan kolektif terlama? Itulah pertanyaan besarnya. Selanjutnya, saya mencoba mengurai dalam perspektif Islam karena saya sendiri seorang yang Muslim, dan itu ternyata ada ayat yang sangat terkait pada Al-Baqarah 139 yang artinya
katakanlah Nabi Muhammad, karena ini ayat disampaikan kepada Nabi Muhammad pada waktu itu, apakah kamu, ini adalah pertanyaan bagi kaum Yahudi dan Nasrani, hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Jadi sudah sangat jelas, Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu, mendeklar bahwa Tuhannya dengan Tuhan orang Yahudi dan Nasrani Tuhan yang sama. Itu sudah sangat jelas. Dan kemudian saya mencoba mengangkat makalah Mbah Munajat, apapun yang dipahami tentang Tuhan pasti benar jika berada pada dimensinya. Sebaliknya, apapun yang dipahami tentang Tuhan pastilah keliru jika tidak berada pada dimensinya. Ini juga secara tegas menggambarkan bahwa manusia itu terjebak pada pemahaman Tuhan yang sangat terbatas, yaitu sebatas nama, label, penggambaran, sehingga masing-masing agama itu berbeda hanya karena namanya saja. Padahal hakikatnya Tuhannya hanya satu. Tuhannya semut, Tuhannya kodok, Tuhannya batu, Tuhannya galaksi, Tuhannya manusia, itu ya sama. Tuhannya ya itu saja. Yang membedakan adalah dimensi kesadarannya. Ini sungguhnya dari gambaran ini sudah sangat tegas bagaimana kita memahami Tuhan. Tuhan yang satu dipahami oleh orang yang berbeda, hasilnya berbeda. Dan semuanya bertahan kepada perbedaan tersebut. Selanjutnya kami membuat hipotesa dengan landasan bahwa yang pertama, semesta itu bersifat gradatif dan dimensional. Tiap-tiap dimensi mempunyai hukum kausalitasnya sendiri. Kemudian yang kedua, Tuhan Maha Mutlak tidak mungkin menempati dimensi manusia yang relatif. Dan hubungan Tuhan dengan manusia sifatnya vertikal dan top down. Jadi maksudnya semesta itu bukan alam tunggal, tetapi berdimensi-dimensi, berlapis-lapis, dan sifatnya bertingkat-tingkat, gradatif. Tuhan Maha Mutlak tidak mungkin mendiami alam relatif di dunia ini. Dan pola hubungannya vertikal, bukan horizontal. Dan Tuhan dengan manusia beda alamnya, jadi tidak untuk dipersandingkan, tidak untuk saling dikonfrontasikan. Sehingga hipotesa kami, kedudukan Yesus atau Nabi Isa sebagai Tuhan hanya bisa dipahami secara presisi jika dibaca sesuai level kesadaran dan dimensinya. Namun yang terjadi adalah sebatas klaim dogmatis, dan celakanya itu terjadi pada dimensi materi. Jadi ternyata dalam Al-Quran ada perintah untuk jangan membedakan Rasul dan Nabi, sebagaimana Al-Baqarah 136, 285, dan Ali Imran 84. Katakanlah, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Dan perintah ini ternyata ada di 3 ayat. Itu artinya kedudukan Rasul di mata Tuhan itu adalah sama. Kemudian Allah berfirman, ini dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari, jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Hadis ini aslinya sangat panjang, tetapi pada prinsipnya menjelaskan bahwa Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terdefinisi dan terdeskripsi, itu bertajalli di alam dunia ini atau melakukan inkarnasi logos, menjalankan fungsinya
yang termanifestasikan dalam manusia pilihan. Inilah jika aku sudah mencintainya, seseorang yang sudah dicintai. Atau dalam istilah dalam Al-Quran juga disebutkan sebagai sibghatullah, manusia celupan Tuhan. Jadi bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi manusia menjalankan fungsi Tuhan, karena tidak mungkin Tuhan berkata-kata di alam dunia dengan bahasa manusia. Prinsipnya adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang menarik ini ternyata di Al-Jathiyah 36 yang artinya, maka segala puji hanya bagi Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Ini dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, ini jelas-jelas sifatnya sangat gradatif. Tuhan bumi berarti wujud Tuhan di bumi, Tuhan langit, wujud Tuhan di langit, di alam qadim, dan Tuhan semesta alam, inilah Tuhan yang bersemayam di atas ars. Jadi sudah sangat jelas gradasinya. Dan manusia pada umumnya mengalami kegagalan mengenal Tuhannya karena Tuhan terlalu diglorifikasikan, terlalu eksklusif, terlalu diagung-agungkan. Bukan salah mengagungkan Tuhan, tetapi alat untuk mengagungkannya, alat untuk mengglorifikasi Tuhan dari piranti yang relatif, dari alat yang sifatnya relatif, materi, bentuknya bisa akal, yang sangat terbatas, untuk mengenali sesuatu yang maha tak terbatas. Inilah kegagalan manusia mengenal Tuhannya. Oleh karenanya, kami mencoba untuk membumikan Tuhan. Kita nggak usah takut-takut. Ketika takut dengan Tuhan, maka konsekuensinya kita tidak pernah mengenal Tuhan. Kita coba mengenal Tuhan dalam perspektif yang lebih sederhana. Wujud Tuhan di bumi ini bisa sebagai pertama, orientasimu, kesungguhanmu, cita-citamu, cintamu, pengorbananmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, harapanmu, visi dan misi hidupmu. Itulah Tuhan di bumi ini, wujudnya itu. Kita bisa dengan jujur menilai kebertuhanan kita. Ketika orientasi hidup kita, visi misi kita sifatnya materi, ya Tuhan kita berarti materi. Ketika pangkat jabatan yang menjadi cita-cita dan cintamu, ya itulah Tuhanmu. Ketika kekhawatiranmu adalah miskin, tidak terkenal, ya itulah sesungguhnya Tuhanmu itu. Dan secara lebih spesifik, wujud Tuhan yang paling dekat persinggungannya adalah manusia, karena manusia adalah ciptaannya yang paling sempurna, sehingga seluruh utusannya, seluruh perwujudan Tuhan di muka bumi ini ya manusia. Sehingga kita mengenal sebuah maqalah masyhur, jika belum bisa bertemu Tuhan, besertalah dengan orang yang telah beserta Tuhan. Karena dia membawakan fungsi Tuhan, dia perwujudannya atau tajalinya, atau manifestasinya, atau inkarnasi logosnya, atau dalam rangka menjalankan fungsi Tuhan di dunia ini. Dialah yang bisa kita sebut sebagai al-wasilah, sebagai pembawa channel Tuhan yang ada di dunia ini. Oleh karenanya, dialah yang harus kita temukan. Semoga ini sudah ada gambaran yang lebih jelas. Dalam perspektif tarekat qadim, semesta ini bersifat gradatif dan dimensional. Pada dimensi tertinggi inilah alam ketuhanan, alam maha metafisika, alam maha qadim yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Dan di level bawahnya itu adalah alam metafisika ultra atau alam qadim, atau biasa juga disebut alam akhirat yang bentuknya ruh, nur atau cahaya. Dan di alam bawahnya adalah alam fisika, alam relatif, alam dunia yang terikat oleh
hukum materi, ruang, dan waktu. Dan di alam dunia ada juga alam metafisika infra atau imateri rendah. Dan ternyata perwujudan Tuhan di masing-masing dimensi tersebut terwakili oleh yang namanya ultrastruktur rohani, yaitu sistem persambungan rohani antara manusia di dunia ini dengan Tuhan di alam maha kodim, alam maha metafisika yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Dan perwujudan di alam kodim atau alam roh inilah yang namanya Ruh Rasul atau Rasulullah atau Nur Muhammad dalam perspektif Islam atau Ruhul Kudus dalam perspektif Kristiani. Dan perwujudan Tuhan di alam dunia ini adalah seorang transmitter, seorang al-wasilah yang mengenali sistem persambungan rohani ini. Dulu ini adalah seorang nabi. Oleh karenanya ini menjadi sangat relevan bagaimana kedudukan Nabi Isa atau Yesus terkait dimensi ketuhanan ini. Dan kalau kita sandingkan ternyata juga match, saling terhubung dengan sistem kesadaran. Bahwa kesadaran adalah hasil interaksi antara akal, kemudian ruh, kolbu, dan naluriah manusia. Ketika naluriah mendominasi kesadaran kita, maka kita berada di bawah sadar atau residu kesadaran yang isinya adalah algoritma kita. Bisa berupa law of attraction, afirmasi, dogma, rasa-merasa, dan sebagainya. Dan di alam realitas alam dunia ini ada yang namanya alam sadar atau kesadaran akal, kesadaran yang sifatnya rasional yang bisa dibaca oleh pembaca virtual kita. Jadi sifatnya empiris di sini ya. Dan ada kesadaran di atas akal sadar ini yang namanya atas sadar atau kesadaran ruh. Jadi yang mendominasi kesadaran kita adalah ruh kita. Sehingga akal, kolbu, dan naluri ini sudah zero. Pada kesadaran ruh, manusia sudah running on programnya Tuhan, hanya menjalankan visi dan misinya Tuhan. Jadi keakuannya ini sudah zero, sudah nol. Dan lebih lagi di atasnya itulah yang namanya maha sadar, kesadaran ilahi. Dan manusia-manusia pilihan bisa mencapai kesadaran ini. Sehingga presisi sekali perkataannya Tuhan ya perkataannya dia. Afalnya Tuhan atau perbuatannya Tuhan di dunia ini ya termanifestasi dari manusia dengan kesadaran maha sadar. Sesungguhnya dari penjelasan ini sudah sangat jelas. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kesadaran adalah realitas tertinggi semesta. Jadi bukan materi. Kalau materi itu hanya ada di alam fisika ini. Ketika kita masuk ke alam metafisika ultra atau metafisika infra, maka materi menjadi tidak ada. Kesadaran akal rasional tidak ada di alam metafisika ultra maupun metafisika infra. Yang adaptif dengan seluruh realitas dimensional ini ya kesadaran. Oleh karenanya kami menyimpulkan kesadaran adalah realitas tertinggi di semesta. Dia adaptif lintas dimensional. Selanjutnya secara tegas slide ini akan membandingkan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad versus Nabi Isa atau Yesus dalam perspektif kesadaran. Jadi bagaimana kita memahami keduanya ketika berada di alam sadar, di atas sadar ataupun maha sadar. Kita mulai dari yang maha sadar dulu. Ketika Nabi Muhammad atau Nabi Isa atau Yesus berada dalam kesadaran maha sadar, maka dia berada dalam kesadaran Tuhan. Perkataan dia sama dengan perkataan Tuhan. Sehingga dia adalah tajalinya Tuhan, perwujudannya Tuhan. Sebagaimana ayat berikut,
inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ini dalam Injil Matius. Kemudian dalam Yohanes juga disebutkan, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Hal ini sesungguhnya persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sebagaimana termaktub dalam Quran surat Toha 14. Bahkan ini lebih fantastis lagi. Innani anallahu la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku. Itu seperti itu makna aslinya di Toha 14. Yang menyatakan sungguh aku ini Allah ya Nabi Muhammad. Namun hakikatnya itu adalah perkataan Tuhan, tetapi Tuhan bertajalli dalam diri manusia. Kalau kita menganggap itu perkataan Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad Tuhan, berarti Nabi Muhammad Allah. Bukan begitu logikanya. Ini kesadaran. Jadi pahami, Nabi Muhammad dalam kesadaran maha sadar, Yesus dalam kesadaran maha sadar, dialah cerminan Tuhan, dialah tajalinya Tuhan, dialah inkarnasi logosnya Tuhan. Dan kemudian ada juga ayat yang menyebutkan Malikin Nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Malikin Nas itu artinya raja manusia. Raja semut ya pasti semut. Raja kodok ya pasti kodok. Raja manusia ya pasti manusia. Silakan dipahami nih An-Nas ayat 2 ini. Dan lebih lanjut, dalam Islam juga dikenal namanya Sibghatullah, manusia celupan Tuhan. Intinya sebenarnya sama. Ketika manusia berada dalam kesadaran maha sadar, dia adalah perwujudan Tuhan. Selanjutnya kita eksplorasi di alam atas sadar. Ini adalah kesadaran ruh, yang pada intinya kesadaran kita didominasi oleh kesadaran rohaninya. Di sini juga manusia sudah terbimbing. Sebagaimana Yesus dalam posisi ini, beliau itu sebagai Ruhul Kudus. Atau kesadaran Nabi Isa di level rohani. Atau dengan kata lain, ruhnya adalah ruh Rasul. Sehingga posisinya sebagai Rasulullah, sebagai utusannya. Termanifestasi dari ayat berikut, aku dan Bapa adalah satu. Di sini terlihat sekali gradatifnya, bukan kamu adalah Allah, tetapi aku dan Bapa. Jadi diri Yesus dan diri Bapa itu sesuatu yang berbeda. Artinya terjadi gradasi. Jadi Bapa yang tertinggi, akunya adalah mediatornya. Sebagaimana ayat berikutnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi sudah jelas, Yesus ini sebagai adaptor dimensional untuk mempersambungkan rohani manusia di dunia dengan Tuhannya di alam tertinggi. Sama sungguhnya dengan Nabi Muhammad yang fungsinya sebagai Nur Muhammad, percikan cahayanya Tuhan, utusannya Tuhan. Dan ruh Nabi Muhammad adalah ruh Rasul. Oleh karenanya beliau adalah seorang Rasulullah. Sehingga banyak sekali perintah untuk taati Allah dan taati Rasul. Bukan taati nabinya. Nabi itu adalah manusianya, jasadnya. Ini yang membedakan. Jadi ketika Nabi Muhammad, Yesus berada dalam kesadaran atas sadar, maka keduanya sama-sama Rasul kedudukannya dan harus ditaati. Ketika kita beragama berada pada level ini, kita akan mencapai yang namanya agama tauhid. Dan di sini umatnya pun menjadi umat yang satu, umat yang paham pada level kodimnya, pada kesadaran ruh. Baik, kita turun lagi kepada kesadaran alam sadar atau kesadaran akal. Nabi Muhammad dengan Yesus itu sama-sama menjalankan fungsi perkataan Tuhan yang termanifestasi dalam Al-Quran dan Injil.
Dan ruhnya Nabi Muhammad adalah ruh Rasul yang tersambung ke dalam sistem wasilah. Demikian juga ruhnya Yesus itu adalah Ruhul Kudus yang tersambung ke dalam Trinitas. Kemudian jasadnya adalah manusia yang terlahir pada 571 Masehi, namanya Muhammad. Dan Yesus jasadnya namanya Isa atau Yesus yang terlahir 1 Masehi. Sehingga konklusinya, sebagai nabi atau sebagai manusia, Nabi Muhammad dan Yesus tidak untuk ditaati, dan umat terjebak pada perspektif ini, maka lahirlah fanatisme. Ini adalah alam relatif, alam yang dipengaruhi oleh hukum materi, ruang, dan waktu yang selalu berubah. Tidak ada ketaatan di ruang ini, di dimensi ini. Yang ada ketaatan adalah di dimensi koding ini, di dimensi rohani. Selanjutnya dalam perspektif alam duniawi, maka baik Nabi Muhammad maupun Nabi Isa sama-sama difungsikan memerankan peran Tuhan, fungsi Tuhan di alam dunia. Keduanya sama-sama Rasul yang menyampaikan perkataan Tuhan. Dan kita tidak boleh membedakan sesama Rasul dan wajib iman kepada kitab yang dibawanya. Berdasarkan hal tersebut, maka kami menyimpulkan yang pertama bahwa semesta bersifat gradatif dan dimensional. Tiap-tiap dimensi mempunyai hukum kausalitasnya sendiri. Tuhan Maha Mutlak tidak mungkin menempati dimensi manusia yang relatif. Yang kedua, kesadaran adalah realitas tertinggi di semesta, bukan materi yang hanya ada di alam dunia yang relatif. Dan kesadaran pun sifatnya gradatif dimensional. Oleh karenanya, kedudukan Yesus atau Nabi Isa sebagai Tuhan harus dipahami sesuai dengan level kesadaran dan dimensinya. Pemirsa, kesalahan terbesar umat beragama adalah menurunkan pernyataan di level mahasadar ke logika sadar, menafsirkan tajali dengan ego, mengukur dimensi kodim dengan bahasa dunia. Akibatnya, beragama terjebak pada kesadaran beku di alam dunia, dan kecenderungannya beragama justru terdowngrade di alam bawah sadar, yang menghasilkan kebenaran sebatas klaim, keyakinan tanpa bukti yang memadai. Kristen terjebak pada Tuhan personal, sehingga gagal menjelaskan secara nalar ilmiah. Demikian Islam pun terjebak pada Tuhan konseptual, Tuhan yang laisa kamisli syai'un, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, sehingga Tuhan tidak pernah dikenalnya. Tuhan Maha Mutlak tidak pernah menjadi manusia, namun kehendak Tuhan bertajali melalui manusia pilihan. Yesus Kristus pada kesadaran mahasadar adalah tajalinya Tuhan. Muhammad SAW pada kesadaran mahasadar juga berbicara atas nama Tuhan. Perbedaan agama bukan pada Tuhan, tetapi pada tingkat kesadaran umatnya. Maka pertanyaan, apakah Yesus itu Tuhan? Jawabannya tergantung kamu bertanya dari dimensi mana, pada kesadaran yang mana. Akhiri perdebatan kebodohan ini. Jangan stay tune di mode bawah sadar. Move on ke atas sadar. Jika Tuhan masih bisa kau definisikan, berarti itu belum Tuhan. Dan jika seorang nabi berbicara sebagai Tuhan, itu bukan karena ia Tuhan, tetapi karena egonya telah lenyap. Not preference, not belonging. Disitulah agama bertemu dan perdebatan berakhir.
Demikian, illahi anta maksudi waridu kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.